bukan rasul ya, rasul loh. Bukan rasul, cuman karena dalam hal ini dalam hal ini Paulus karena memang dia perannya sangat besar dalam berkristenan, ada peran besar juga dalam berkristenan, dia dianggap rasul. Itu perbedaannya. Jadi Dia dianggap rasul atau memang jadi rasul, Pak? memang rasul sih sebetulnya, bukan dianggap rasul. Saya jadi dalam istilah objektifnya rasul dia. Makanya kalau orang Kristen gini bang, kalau abang mengatakan bahwa Paulus nabi, orang Kristen pasti agak kaget, terkaget-kaget kalau yang belum biasa. Padahal itu ada kan di Alkitabnya kan. Kenapa? Tapi Ya, dalam Bible, Bang. Islam Dalam Bible. tidak, Kalau di Al-Quran nggak ada. Enggak, memang tidak dijelaskan secara eksplisit, tapi para ulama juga ada, tapi bukan membunuh yang seperti dalam Bible. Tapi bukan di Al-Quran kan? Bukan di Al-Quran kan? Ya sudah. Di Alkitab. Maksudnya tadi abang mengatakan orang membunuh, kok nabi juga kan ada yang membunuh Musa. Saya ambil contoh kan seperti itu yang pertama. Yang kedua, abang kan mesti tahu juga bang Mesia. Kita tahu kan bahwa yang namanya Paulus itu kan dulunya namanya Saulus. Al-Quran Itu kan- ini Al-Quran saya bacakan ya. Oh, silakan Uni dulu Nah, silakan. dalam Quran surah Al-Qasas, Nabi Musa itu meninju orang sampai mati. Artinya dia tidak punya niat untuk membunuh orang itu. Karena apa? Para nabi itu hampir sama Ya, sebenarnya ceritanya di dalam Bible, Oke. tapi ada perbedaannya. Yang jelas gini Pak, itulah kenapa di dalam Islam itu kalian diizinkan berperang kalau diperangi, karena itu tidak berdosa. Saya kalau Ya, seandainya ada maling masuk ke rumah saya dan waktu saya membela diri dan orang itu bawa sajam, saya juga bawa sajam dan orang itu mati, saya tidak berdosa. Ya memang Itu sama Islam. aja di Kristen juga Uni. Mana ada orang yang Nah, artinya itu bukan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Kita kan balik ke Uni lagi, pernyataan Uni yang tadi yang barusan. Paulus itu kan kita tahu bahwa akarnya dia kan awalnya kan mungkin yang tadi yang sebelumnya itu yang dia nggak ngerti bahwa Paulus itu pernah membunuh Stefanus, penganiaya, ya kan? Tapi kan begini bang, maksudnya kadang-kadang kan orang kita ngelihat perjalanan hidup seorang, ada seorang yang sangat kafir banget, misalkan di abang gitu ya, tiba-tiba dia entah itu dijamah Tuhan, entah itu mendapat apa, tiba-tiba dia jadi pembela, misalkan dalam abang, beberapa orang mualaf, contohnya yang Tapi bukan rasul, Pak ya?
Pembela tapi bukan rasul ya? Rasul loh. Bukan rasul, cuman karena dalam hal ini dalam hal ini Paulus karena memang dia perannya sangat besar dalam kekristenan, ada peran besar juga dalam kekristenan, dia dianggap rasul. Itu perbedaannya. Jadi Bang Messi dianggap rasul atau memang jadi rasul, Pak? memang rasul sih sebetulnya, bukan dianggap rasul. Saya jadi dalam istilah objektifnya gitu. Rasul dia. Makanya kalau orang Kristen gini Bang, kalau Abang mengatakan bahwa Paulus nabi, orang Kristen pasti agak terkaget-kaget kalau yang belum biasa. Padahal itu ada kan di Alkitabnya kan. Karena Sebenarnya yang bilang nih Paulus nabi itu bukan kami. iya Kata betul, para betul. Makanya 13. begini. Makanya kalau orang Kristen yang awam banget ketika ada dari pihak Muslim mengatakan bahwa Paulus itu nabi, mereka pasti terkaget pertama-tamanya kalau nggak baca. Padahal memang ada di dalam Alkitabnya. Karena kan saya sudah sering mendengarkan hal seperti itu, membaca ayatnya. Itu kagetan. Buat orang Kristen itu Paulus itu dianggap seorang rasul, bukan seorang nabi. Itu Bang Mesias. Sebenarnya kalau kita bicara, Jadi sebentar. Jadi intinya kalimat tidak mungkin itu kalimat tidak mungkin pohon buruk berbuat baik itu kalimat harus ditelan atau dihapus. kontradiksi itu. Nggak, Pak JB paham nggak maksud Bang Mesia? Dalam Matius pasal 7 nomor 18, Yesus mengatakan tidak mungkin pohon baik. Itu kan konteks ayat itu bicara tentang pengajar, bukan cuma nabi palsu, tapi juga pengajar, karena perikopnya tentang pengajar sesat. Ya, Paulus ini kan pengajar. Mungkin maksudnya Bang Mesia itu kan demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Itu kan. Di ayat ke-18-nya sebenarnya tidak mungkin pohon buruk Tidak berbuah baik. Di mungkin situ pohon Yesus yang mengatakan baik itu tidak menghasilkan buah mungkin. yang- ya. Ya. Tapi tiba-tiba kemudian dia mengutus pohon buruk berbuah baik. Nah, ini kan kontradiktif. Seolah dia lupa dengan perkataannya sendiri gitu loh. Padahal ini sebelum dia naik ke surga dia udah kasih tahu nih. Hati-hati ya dengan nabi palsu ya. Ciri-cirinya apa? Nggak mungkin kalau pokoknya pohon buruk berbuah baik. Tiba-tiba dia naik ke surga. Tiba-tiba ada orang yang dia utus. Dia udah naik ke surga nih. Lalu dia mengutus orang pohon buruk berbuah baik. Artinya dia sendiri menentang ciri-ciri yang dia sebutkan. Nah, makanya saya Kalimatnya itu tidak mungkin loh, Pak. tidak mungkin kata Ya, dia. tidak Tapi jadi tidak mungkin. mungkin kejadian kan. Tapi terjadi kan? Ya, tapi terjadi. Tapi begini bang. Karena Abang harus lihat. Saya ini dulu ya, sama Bang Mesia dulu ya, Uni ya. Boleh, Bentar ya, boleh, maaf boleh. ya kamu ya. Tapi begini Bang, dalam perjalanan hidup manusia, kita kan tidak pernah tahu Bang. Contoh seperti Abang. Apakah Abang tahu ketika Abang kecil bahwa Abang dilahirkan dari, misalkan ini ya contohnya. Kita nggak tahu perjalanan hidup kita seperti apa. Jadi kita itu bisa lihat mengatakan bahwa seseorang itu baik, buahnya baik itu ketika dia sudah menjalani akhir hidupnya. Tadi banyak kan kita dalam banyak peristiwa kita melihat dalam banyak hal Abang lihat ada orang yang awalnya dari keluarga tidak baik dari begini, ketika dia di akhir hidupnya dia menjadi orang yang baik gitu Bang. Itu loh Bang. Makanya kita nggak bisa. Artinya bandar narkoba itu bisa juga jadi rasul nanti kalau di akhir hidupnya dia ingin berbuat baik. Bukan Rasul loh. Jadi Bukan orang yang baik loh, rasul loh. Kalau misalkan dijamah sama Tuhan bisa jadi juga Bang, kenapa enggak? Banyak kan, coba Abang ingat nggak peristiwa kalau zaman saya itu dulu siapa ya yang dulu ini banget Anton Medan atau apa, kan dia jadi ustadz juga Bang. Ustadz bukan rasul ya, bukan nabi, bukan rasul. Iya. Rasul loh. Iya, tapi Yang dipilih sama Tuhan langsung loh. Iya, dia kan menyebarkan ini Bang, menyebarkan Beda. istilahnya, Makanya saya bilang Rasul itu maksum. Rasul itu maksum, terjaga dari kecil. Tidak pernah Iya, kehidupannya kalau itu definisi, bercacat benar. celah. Betul, Kalau betul. ustadz Nabi itu itu- bukan rasul. Dan bahkan orang yang terlihat ustadz itu pun bisa salah. Saya sudah berkali-kali bilang nih, orang yang terlihat berilmu bisa salah, orang yang terlihat mustad itu bisa salah. Terlihat ustadz belum tentu ustadz. Orang berilmu itu adalah orang yang tahu dan mengamalkannya. Ulama itu baru ulama. Kalau dia cuma sekedar tahu tadi tidak mengamalkan, itu namanya orang munafik. Orang berilmu yang munafik. Sama kayak iblis. Iblis itu berilmu tapi tidak mengamalkan, akhirnya dia munafik. Nah, ustadz itu bukan rasul. Kita bicara di sini konteks orang yang membawa risalah langsung dari Tuhan. Paulus dan Nabi Muhammad adalah dua tokoh yang bisa dikomparasi. Anton Medan itu beda. Dia bukan orang yang membawa risalah langsung dari Tuhan, tapi mengutip perkataan dari Nabi kita.
Kalau masalah itu saya sepakat, nggak mungkin ada seorang nabi mengatakan kalau orang jahat dari kecil nggak mungkin jadi baik. Ya apa gunanya Tuhan mengajarkan taubat? Ya. Tapi yang kita bicarakan konteksnya adalah seorang yang mengaku bertemu dengan Tuhan langsung. Perantaraan Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan, ini logikanya aja deh Pak, rasio deh. Paulus mengaku dipilih oleh Yesus sejak dalam kandungan. Tapi tidak pernah ditemui ketika dia ada di dunia, dan lucunya dibiarkan saja dia melakukan kerusakan ketika menghabisi nyawa Stefanus. Padahal dia dipilih dari kecil loh. Tidak ada penjagaan terhadap Paulus. Nabi Muhammad dipilih sebelum setelah di Lauhul Mahfuz sudah ditulis, bahkan dinubuatkan. Nabi-nabi itu kan dinubuatkan tuh. Ketika dia lahir betul-betul dijaga sampai dia mengajarkan sampai dia wafat. Makanya Nabi Isa itu terjaga. Ketika dia hendak dibunuh dia dijaga. Begitu juga dengan Nabi Ayub, Nabi Daud. Nabi Ayub pernah mengalami sakit untuk ujian bagi dirinya, membuktikan bahwa dia adalah orang yang paling sabar misalnya. Tapi dia kembali kan, dimuliakan oleh Allah. Artinya para nabi-nabi ini dijaga oleh Allah, tapi bukan berarti tidak diberikan ujian. Nah, Paulus mengaku dipilih sejak dalam kandungan, tapi melakukan kejahatan pada saat Yesus ada di bumi sama dengan dia waktu itu. Akan kontradiktif ini. Ini orang pilihan Yesus loh. Dan bahkan Yesus sendiri memilih muridnya 12 orang. Bahkan anehnya lagi, Paulus dipilih oleh Yesus ketika Yesus sudah tidak ada di bumi. Dan Paulus mengaku dipilih sejak dalam kandungan. Bapak nggak tahu itu tah? Tahu. Nah, pengakuan Paulus bertemu Yesus setelah Yesus hilang dari peredaran. Ini yang aneh. Justru kalau memang Yesus itu serius, jujur ingin memilih Paulus, kenapa dia nggak pilih waktu sama 12 murid? Kan dia lagi nyari murid waktu itu. Aneh ketika Pak, dipilih dari dalam kandungan itu buat pohon jahat atau bagaimana itu Pak? Pohon baik kalau si Paulus kan ngakunya gini Kak. Dia ngaku bahwa kerasulan dia itu sudah ditentukan sejak dia dalam rahim. Itu kata dia, itu pengakuan dia. Masalahnya timbul kecurigaan kita. Kalau memang ini Yesus betul-betul serius mengambil ini orang, kenapa nggak ditemui dan ditobatkan waktu dia mau menghabisi nyawa Stefanus? Kenapa harus ada korban dulu Stefanusnya gitu loh? Ya, baik. Kenapa justru ketika dia dipilih itu Yesusnya sudah nggak ada lagi di dunia, dan setelah itu sebelum Yesus itu pergi dia udah ingatkan dulu, hati-hati ya nanti dengan lagi Farisi ya, hati-hati nanti ada orang ngaku-ngaku ya, hati-hati nanti kalau gitu loh. Ada nggak peringatan Yesus itu kalau saya pergi nanti Paulus nanti naik atau gimana? Tolong jaga Paulus atau gimana gitu, Pak? Enggak, gini aja Bang. Menjawab pertanyaan Abang yang tadi. Menjawab pertanyaan Abang yang tadi, apakah itu seperti itu? Kalau Nabi Musa gimana? Kita mengakui semua Nabi. Nabi Musa kan ketika masa mudanya pernah membunuh orang juga, Bang. Dalam kitab Bapak seperti itu, tapi dalam Islam membunuh dengan faktor kesengajaan dengan membunuh. Nah, bahkan Nabi Ibrahim pernah berdusta, tapi bukan dusta yang sengaja untuk membohongi orang, tapi tidak memantik cara berpikir orang. Makanya Nabi Muhammad bilang begini, tidak kuanggap berdusta kalau dusta itu menyelamatkan nyawa orang lain dan dusta itu menyelamatkan rumah tangga. Nabi Ibrahim berdusta itu bukan ingin mencelakai orang, tapi Nabi Ibrahim mengatakan, siapa yang telah menghancurkan patung ini? Dia bilang apa? Tanya aja sama patung yang gede ini. Padahal dia kan yang menghancurkan. Lalu ketika dia mengatakan Sarai itu adalah adiknya. Untuk apa? Dia mau menyelamatkan. Artinya kebohongan dia bukan kebohongan. Dia menggunakan mantik. Nabi Ibrahim itu menggunakan akal sehat. Nah, Nabi Musa dia membunuh bukan karena dia benci dengan orang tuanya. Enggak, karena dia adalah manusia yang bagaimana yang dia bukan karena dia ingin menjahati orang, tidak. Dan itu dijaga juga. Kenapa? Tidak masuk dalam dosa. Nabi Adam contohnya. Nabi Musa itu bukan dalam Bible kan, Dek? Kenapa? Tapi di dalam Bible, Bang. Dalam Bible. Kalau di Al-Quran nggak ada. Enggak, memang tidak dijelaskan secara eksplisit, tapi para ulama juga ada, tapi bukan membunuh yang seperti di dalam Bible. Tapi bukan di Al-Quran kan? Bukan di Al-Quran kan? Ya sudah. Di Alkitab. Maksudnya tadi Abang mengatakan orang membunuh, kok Nabi juga kan ada yang membunuh Musa. Saya ambil contoh kan seperti itu, yang pertama. Yang kedua, Abang kan mesti tahu juga Bang Mesia. Kita tahu kan bahwa yang namanya Paulus itu kan dulunya namanya Saulus. Al-Quran ini Al-Quran saya bacakan ya. Oh, silakan Uni dulu. Silakan. Nah, dalam Quran surah Al-Qasas, Nabi Musa itu meninju orang sampai mati. Artinya dia tidak punya niat untuk membunuh orang itu. Karena apa?
para nabi itu, nabi-nabi itu dia memiliki kekuatan yang beda dengan manusia lain. Jadi dia bukan orang yang tahu seperti itu bahwa dia adalah nabi, bukan. Nah, jadi dia menonjok orang, lalu orang itu mati. Dalam Quran surah Al-Qasas ayat 28. Tapi kalau di Kristen, hampir sejalan dengan di Bible itu dia marah ketika orang Ibrani mau diganggu. Nah, dia sama kondisinya. Nah, itu tidak masuk ke dalam peristiwa keji. Kan saya bilang, maksum itu artinya terjaga dari perbuatan dosa. Dan ini bukan berdosa, sama. Saya misalkannya mau diperkodok, lalu saya tampar orang, tahu-tahu kekuatan saya lebih, kepalanya terbeleng. Saya nggak berdosa. Karena saya tidak ada, sama dalam hukum kita kan juga gitu. Main rea untuk menghabisi orang itu tidak ada, tapi membela diri gitu loh. Seperti itu. Ya, ngerti. Jadi tapi pada intinya gini Bang, saya nggak tahu, baru tahu dari Uni nih. Tadi surah berapa Uni? Baru dengar. Quran surah Al-Qasas ayat ke-28 ayat 15. Quran surah ayat ke-15. Jadi gini Bang. Jadi dia melihat orang berkelahi gitu loh ya. Iya. Nah, jadi dia lebih tepatnya begini. Dia membela orang Israel. Lebih tepatnya begini Uni, karena dia melihat seorang mandor dari Mesir itu sedang hampir sama sebenarnya ceritanya dengan Bible, tapi ada perbedaannya. Yang jelas gini Pak, itulah kenapa di dalam Islam itu kalian diizinkan berperang kalau diperangi, karena itu tidak berdosa. Saya kalau seandainya ada maling masuk ke rumah saya dan waktu saya membela diri dan orang itu bawa sajam, saya juga bawa sajam dan orang itu mati, saya tidak berdosa. Ya memang, sama aja di Kristen juga Uni. Mana ada orang yang... Nah, artinya itu bukan perbuatan jahat. Jadi kalau Bapak tanya tadi bagaimana dengan Musa, ya itu tetap masum, tetap terjaga. Iya, di situ kita hanya melihat bahwa Nabi Ibrahim, Nabi Musa itu adalah orang yang tidak memiliki niatan jahat dan maksiat besar dan kecil. Bagaimana Paulus? Dia itu lakukan pembelaan nggak Pak? Kalau Paulus dia waktu sudah jadi rasul pun melakukan pembelaan. Uni, aku dengan Bang Mesia dulu ya, bentar ya. Setelah itu nanti Uni lanjutin lagi itunya ya, dakwanya. Jadi begini Bang, saya mengutip Musa itu maksudnya pembunuhan. Tapi kan istilahnya ada pembunuhan. Walaupun menurut Uni Ripa ada perbedaan motif. Nah, itu kan nggak salah. Saya setuju soal Nabi Musa itu udah clear sama Uni ya. Tapi kan Abang mesti ngelihat juga Bang, begini loh Bang. Paulus ini kan lahir dari keluarga Yahudi, ya toh, Israel, orang Israel pada umumnya. Orang Israel yang sangat ketat mengatakan bahwa Tuhan itu cuma satu. Sedangkan dia merasa bahwa yang namanya Yesus Mesias itu, Yesus Kristus itu, kok menyimpang ajarannya dari kami. Jadi, kalau menurut saya pun dia nggak salah. Sama aja seperti begini Bang. Sama seperti orang yang punya agama lain, dia menganiaya dengan keyakinan dia, ya memang keyakinan dia dari kecil seperti itu. Tapi akhirnya kan Tuhan Yesus itu kan menjamah dia untuk membuktikan bahwa ini loh kamu salah. Ini akhirnya dia dalam pertobatan ketika dia sudah menjadi istilahnya apa, udah hijrah gitu kan. Dia berjuang dengan sungguh-sungguh ingin menebus dosa-dosa dia selama masa lalu, karena dia kan melakukan pembunuhan ada di peristiwa Stefanus itu, peristiwa martir itu loh, gitu loh Bang. Itu maksud saya. Tapi dia masuk rasul loh. Kalau dia cuma orang yang bertobat, wajar-wajar aja. Iya Bang, kenapa bisa? Kemute. Halo, nggak dengar? Ya, begini Bang. Begini Bang Mesia. Karena begini, definisi rasul itu orang yang diutus oleh Kristus untuk menyebarkan ajarannya. Memang ya, Paulus menyebarkan ajarannya. Bentar. Rasul dalam perspektif Kristen adalah orang yang diutus Yesus untuk menyebarkan ajarannya. Iya. Bisa nggak dikatakan pengajar? Pengajar. Nah, Matius 7:18 ini Yesus mengatakan salah satu ciri-ciri pengajar sesat itu lihat dari buahnya, dari pohonnya. Yesus mengatakan tidak mungkin pohon buruk berbuah baik, tiba-tiba dia memilih pohon buruk. Ini sama kayak saya begini nih Pak Jemi. Boleh. Pak Jemi kata saya. Pak Jemi hati-hati ya. Nanti ada rampok. Ciri-ciri rampok itu bajunya warna hitam, dia pakai helm warna hijau. Lalu saya utus orang pakai baju hitam dan helm warna hijau, temui Pak Jemi ya. Bilang kalau kamu adalah utusan saya. Kira-kira Pak Jemi udah saya kasih tahu nih, Pak Jemi perampoknya bajunya warna hitam warna hijau. Pak Jimmy sebagai orang yang normal nih, melihat orang baju hitam sama hijau,
Kalau orang itu bilang saya diutus sendiri Pak ke sini, Bapak percaya nggak itu? Padahal sudah bilang nih Pak Jemi, ciri-ciri perampoknya itu nanti bajunya hitam, jilbab helmnya warna hijau. Lalu saya pergi dari Pak Jemi nih, tapi saya panggil orang, kamu pakai baju hitam sama pakai helm warna hijau ya. Nanti kamu datang kepada Pak Jemi. Gitu. Terus Ya, Bapak orang terima? nggak percaya lah. Bapak enggak, saya tanya ke Bapak. Saya tanya Bapak deh. Kalau Bapak ada orang begitu datang, Rifa udah kasih tahu nih, rampok itu bajunya warna hitam, helmnya warna hijau. Tiba-tiba ada yang datang ngaku-ngaku baju warna hitam, helmnya warna hijau. Ngaku saya diutus oleh Uni Rifa. Kira-kira kalau Bapak adalah orang yang percaya kepada perkataan saya, Bapak percaya nggak itu utusan saya? Justru kontradiktif. Percaya dengan pernyataan orang itu berarti mengkhianati perkataan saya. Maaf tadi keganggu anak telepon. Oke, saya ulangi. Saya ulangi analoginya gini. Tapi udah Saya ngerti, udah bilang, udah ngerti. Ya, jadi Saya menurut udah- Bapak, saya Bapak harus- saya terima, percaya Bapak sama- akan terima nggak? Saya harus ingat dengan omongan Umi yang dikatakan bahwa orang itu Nah. akan itu. Tapi yang Bapak lakukan justru nggak kayak gitu. Yesus berkata hati-hati dengan nabi palsu, karena yang namanya pohon buruk nggak mungkin jadi pengajar, apalagi nabi. Tapi ternyata Yesus sendiri mengutus pohon buruk yang adalah orang Farisi. Dia berkali-kali loh bilang, hati-hati dengan Farisi munafik ya. Tahu-tahu dia pilih Rasul dari orang Farisi, padahal dia udah bilang nih, hati-hati ya sama Farisi ya. Dia utus orang Farisi ini mau ngerjain Pak namanya. Enggak juga sih Kenapa kalau ngerjain? Loh, justru kok Selain enggak? Paulus orang Farisi siapa Pak? Nama. Satu Nggak nama. ada, Pak. nggak ada. Hanya Paulus orang Farisi yang ngaku-ngaku. orang Farisi banyak lah, ada Gemal. Nggak, yang ngaku-ngaku pengikut Yesus. Oh, Satu-satunya orang Farisi yang ngaku-ngaku pengikut Yesus dan ngajarin Kristen kan cuma Paulus, nggak ada lagi yang lain. kalau yang tertulis Orang di Farisi Alkitab. ngajarin agama baru Pak, agama baru. Kenapa bang? Kata Yesus kan dia akan mengajarkan agama-agama baru. Dia orang Farisi yang ngajarin agama baru. Nama Pak, nama. Selain Paulus. Ada orang Farisi yang mengajarkan agama baru, kayaknya nggak ada. Matius 23 di situ. nomor 15. Itu kan Matius Berapa? 23 nomor 15. Coba baca Matius 23. Celakalah ahli Taurat orang Farisi yang menyeberangi lautan, menjelajah daratan, yang mentobatkan satu orang menjadi pengikut agamamu dan menjadikan pengikut agamamu itu lebih jahat daripada kamu. Makanya Abang Mesia bertanya, selain Paulus, orang Farisi yang membawa agama baru itu siapa? Karena agama Kristen ini kan baru di Antioquia. Ada nggak agama yang muncul ini yang datang dari orang Farisi gitu loh? Setahu saya nggak ada, cuman Paulus doang. Nggak ada. Setahu saya nggak ada. Makanya kalau seandainya tidak ada selain Paulus, misalnya kalau Paulus ternyata adalah nabi asli, berarti Yesus bohong. Enggak, tadi gini, abang kan bilang bahwa kita harus melihat melihat pohon itu dari hasilnya, dari buahnya. Sekarang saya pakai analogi yang tadi yang Bukan gitu katanya Pak, Bapak jangan ganti. Di situ dikatakan, kalau kalian ingin tahu bahwa dia nabi palsu atau bukan, lihat buah perbuatannya sebelum dia mengaku jadi nabi Pak, bukan setelah dia jadi nabi. Karena kan Yesus mau memperingatkan nih, nanti ada nabi lo datang kepada kalian, maka kalian lihat perbuatan dia itu sebelum jadi nabi. Kalau dilihat setelah jadi nabi, artinya diterima dulu dong jadi nabi. Kan Yesus memperingatkan supaya hati-hati sama orang ini. Makanya lihat dulu kelakuannya sebelum jadi nabi, buah perbuatannya baik atau buruk. Makanya saya tanya, Paulus ini pohon baik atau pohon buruk? Pohon buruk. Awalnya. Mungkin nggak berbuah baik? Tidak mungkin kata Yesus, mungkin kata orang Kristen. Jadi memang kontradiktif teman-teman Kristen dengan Yesus. Andailah Yesus datang ke dunia, Yesus akan menampar Pak Jemi bolak-balik karena mengingkari perkataannya. Kan sudah saya bilang berkali-kali Jemi gitu. Tapi nggak apa-apa sih, memang Yesus sudah ada numatan juga begitu. Tidak setiap yang memanggil, kan di dalam Matius 7:21 itu, tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan yang mengikuti kehendak Bapa. Sementara Paulus membatalkan kehendak Bapa, yaitu apa? Hukum Taurat. Jadi di sini kita menunjukkan bahwa sebenarnya teman-teman Kristen itu sudah mendengarkan berulang, tapi ingkar kepada Yesus. Sebenarnya kalian bukan ingkar kepada kami loh, tapi kalian ingkar kepada Yesus sendiri. Nanti kalau Yesus turun ke dunia, Bapak tidak lagi bisa berkelit. Kenapa? Jemi, bukankah sudah kuperingatkan hati-hati dengan ragi Farisi?
Jemi, bukankah sudah kuperingatkan? Lihatlah calon nabi itu dari perbuatannya. Tidak mungkin pohon buruk berbuah baik, tapi kata kau mungkin. Yang salah aku atau kau, Jemi? Maka wajar kalau Yesus berkata, enyahlah daripadaku kau pembuat kejahatan, Jemi. Kenapa Bapak dikatakan jahat walaupun Bapak tidak pernah merugikan orang lain? Mungkin karena Bapak telah membatalkan hukum Taurat. Karena membatalkan hukum Tuhan itu kejahatan yang paling keji. Ya, karena dalam kitab Lukas dan Matius dikatakan tidak mungkin satu iota pun, lebih baik bumi ini hancur ketimbang satu iota hukum Taurat dihilangkan. Makanya kenapa Bapak tetap dikatakan pelaku kejahatan? Karena Bapak telah ikut serta mengutuk hukum Taurat dan mengutuk Yesus karena perkataan Paulus. Terus motivasi Paulus buat apa nih? Nih motivasinya nih, Bapak buka. Pertama Bapak buka motivasi Paulus untuk menjadi nabi palsu itu di dalam ayat pengen dapat tunjangan di Paulus pasal 2 Korintus pasal 11 nomor 8. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. 2 Korintus pasal 12 nomor 11 dapat pujian. Sungguh aku telah menjadi stupid, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji. Karena meskipun aku tidak berarti sedikitpun, namun dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Ingin dapat kedudukan seperti murid-murid Yesus. Dan kemudian melegitimasi dustanya. Tetapi jika kebenaran teos oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku harus dihakimi sebagai orang berdosa? Tidak mau dihakimi sebagai orang berdosa. Kemudian meminta upah duniawi, 1 Korintus pasal 9 nomor 11. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menabur hasil duniawi daripada kamu? Begitu Pak. Dan, kalau dalam ranah politik, crowd of control. Apa maksudnya? Ingin mendapatkan banyak suara. Kalau Bapak mau jadi, nih, secara politik nih, saya juga sedikit-sedikit belajar nih. Kalau saya mau jadi caleg, Pak, saya tidak akan berani debat lintas agama. Rugi saya. Karena saya tidak mau yang memberikan suara nanti hanya orang Islam saja. Maka saya kalau jadi caleg, saya akan berbaik-baik sama orang Kristen, Hindu, dan Buddha. Pasti itu. Makanya Bapak kalau lihat ada ulama-ulama kami yang mencampurkan hak dengan yang batil, mereka rata-rata naik ke pemerintahan, Pak. Kenapa? Mereka butuh suara dari orang di luar Islam. Rugi mereka kalau hanya berpihak kepada agamanya, subjektif saja. Kenapa? Suara Kristen mereka nggak akan dapat. Maka Paulus itu, sebentar. Ini seujon nama ulama sendiri. Ngaco. Loh, saya bukan suudzon, saya mengatakan kalau ada ulama, itu Al-Quran, itu hadis yang bilang, Pak. Loh, kok suudzon? Nabi kami mengajarkan begitu. Alim ulama itu tidak dekat dengan pemerintahan dan dunia, Pak. Karena alim ulama itu orang yang tawadu, justru dia meninggalkan dunia loh, Pak. Harusnya ya. Ulama yang namanya wangi sampai detik ini itu hidupnya tidak ada yang bertahtakan mobil Fortuner, mobil nggak ada, Pak. Malah hidupnya itu nggak usah ulama ya, Nabi saya. Iya, harusnya seperti Kenapa? itu ya. Karena goalnya bukanlah dunia. Makanya kalau ada ulama kami yang hidupnya bergelimbangan harta, patut dicurigai. Patut dicurigai. Saya katakan itu. Saya tidak bersuudzon, patut dicurigai. Kenapa? Yang namanya ulama, dia tahu bahwa dunia ini bukan untuk, kecuali gini Pak, dia punya harta banyak. Ada salah satu ulama yang saya katakan, insya Allah mudah-mudahan berkah hartanya, namanya Ustadz Khalid Basalamah. Hartanya itu dia gunakan ke apa? Dia punya istri lebih dari satu. Artinya dia punya tanggung jawab, istri dan keluarganya atau itu untuk paman gua loh. umatnya. Hah? Apa? Paman gua. Iya, maksudnya gitu. Serius, Pak? Jadi bukan untuk dirinya sendiri. Kalau dia sendiri kan gini, kalau dia sendiri kan hidupnya sederhana, tidak terlalu untuk bermewah-mewah. Kan begitu. Tapi kalau dia bermewah-mewah sebenarnya juga nggak dosa, cuman saja prinsipnya manusia ini itu lalai. Makanya kalau ada ulama yang betul-betul ulama, dia lebih tawadu biasanya. Dan dia itu dunia ini yang backup dia mau makan apa aja tuh ada aja, cuman dia nggak tidak dia menikmati tapi tidak berusaha untuk memiliki gitu loh. Makanya kalau ada ulama yang punya pondok pesantren yang apa banyak itu tidak untuk dia nikmati, tapi contoh nanti misalnya saya diizinkan Allah nih punya helikopter, bukan saya menikmati helikopter itu, tapi siapa? Guru-guru saya untuk dakwah. Boleh. Abdurrahman bin Auf kan gitu, nggak apa-apa, bukan berarti miskin, bukan berarti kami harus jadi miskin, nggak. Boleh jadi orang kaya. Kalau bisa kan ini ya paket komplit Islam itu adalah berilmu dan kaya.
berilmu dan kaya itu paket komplit. Kalau bisa seperti itu silakan. Abdurrahman bin Auf berilmu dan kaya, tidak diizinkan miskin oleh Allah. Tapi kenapa Rasulullah lebih memilih miskin? Rasulullah ini adalah orang yang paling menimbang hati orang lain. Orang miskin itu kan banyak bersedih karena dia miskin. Makanya Rasulullah itu bilang dia lebih memilih untuk bersama orang miskin. Kenapa pada zaman itu banyak orang-orang yang ikut Rasulullah itu rata-rata orang miskin. Jadi bukan berarti Rasulullah itu menyuruh kita miskin. Kalau Yesus kan suruh miskin. Jualah hartamu berikan kepada orang lain, kan gitu. Nabi Muhammad nggak ada perintahnya suruh kami miskin. Tapi Rasulullah menyukai orang-orang miskin. Kenapa? Bukan disuruh miskin ayat itu. Jadi Sebenarnya kalau disuruh jual seluruh harta kita jadi miskin nggak Pak abis itu? Jadi miskin lah Pak. Nggak perlu dikatakan miskin. Kalau Bapak disuruh jual seluruh harta Bapak ya miskin lah. Bapak bayangkan ya, harta Bapak disuruh jual, hasil jualannya dikasih ke orang lain loh. Bapak dapat apa? ya makanya kan Itu jadi miskin lah. Iya makanya di dalam kami kan para pastor itu kan harus seperti itu. Wajib. Faktanya kan pendeta sama pastor kan orang-orang paling kaya Pak. Pastor mana ada yang kaya? Nih. Pendeta mungkin dapat puluhan. Pastor kan digaji sama Vatikan. Oh, kalau Pak, pastor nggak kaya, dia cukup. Bapak ya? lihat Dia cukup. bagaimana Paus di Vatikan. Ntar, mari kita lihat. Hanya Paus di Vatikan yang bukan raja tapi diperlakukan mbak raja, Pak. Duduknya di kursi apa, pakaiannya seperti apa. Jangan dinafikan itu. Kepala negara. Iya. Ya. Makanya statusnya. ya makanya saya bilang beda, Pak. Kalau seandainya ulama, walaupun dia kepala negara, Umar Ibn Khattab itu adalah ulama plus sahabat plus pemimpin, Pak. Tapi dia hidupnya, Pak, bahkan Umar Ibn Khattab itu, kalau nggak salah baju anak-anaknya ya, dia tidak mau, Pak. Dia tidak mau minjam kalau nggak salah tuh. Nah, kalau pastor nih, 20 pastor terkaya in the world, moneyinch.com. Ini pastor loh. The Biography, kekayaan bersih gaya hidup Pastor Alf Lukau, The Biography. Ini pastor. Nah, Kebanyakan artinya, pastor cukup deh, miskin nggak, kaya nggak. Iya, soalnya kan dia iya, beda tapi perpuluhan secara faktual yang kalau Bapak Jemi sama Bang Mesia ini belajar sejarah Kristen, belajar Katolik, sepanjang sejarah Paus itu adalah orang-orang yang hidupnya itu bukan hidup yang ini loh. Coba perhatikan lah. Tahu Umi, yang itu kita udah sering itu. Itu nggak masuk, nggak. Situ kayak saya yang Pak Jemi siara. Jadi pagi Pak Jemi gini loh, kan Pak kata Yesus tidak titik pun dari Bible itu dihapus kan, bisa Bukan dihapus. Bible, hukum Taurat. Hukum Taurat itu dihapus. Tapi Paulus menghapus semua hukum Taurat. Menurut Bapak, yang Bapak milih mana nih? Yesus atau Paulus? Cuma itu aja sih. Ya karena begini Bang Mesia, karena saya ini orang Kristen yang kelahiran Indonesia, warga negara Indonesia, hukum Taurat memang tidak berlaku buat kami. Itu udah jelas. Ya sudah, berarti Bapak pilih Paulus, ya sudah selesai, aman. Berarti Bapak yang memilih. Bukan, karena kan aturannya seperti itu Bang. Boleh Abang tanya sama Yahudi sendiri. Makanya kalau teman-teman kami yang Kristen itu mengatakan, ada kan teman saya. Yahudi kan nggak menghapus hukum Taurat, Pak, jangan dibawa-bawa loh. Enggak, maksudnya gini, Yahudi itu nggak menghapus hukum Taurat. Maksudnya ada teman-teman kami di Kristen yang pengen ikut-ikutan hukum Taurat. Contoh Advent, seperti teman saya Bukariana. Ya saya mah terserah dia. Cuman saya kan selalu bilang sama dia, kami apa dasarnya? Kalau ngaku-ngaku hukum Taurat, itu hukum Taurat, malah nanti diketawain sama orang Yahudi. Karena kan tidak berlaku. Yang berlaku buat kami orang Goyim itu kan 7 hukum Musa, Bang. Dan hukum Taurat ini kan dikhususkan buat Yahudi, Bang. Itu Hukum Bang, di pastinya. Pak, hukum di Bible selain dari hukum Taurat itu untuk menikahin anak kandung itu ada nggak di hukum perjanjian baru selain dari Taurat? Kalau tertulis nggak ada sih, Bang. Tapi kan Berarti Bapak bisa kalau gitu kan? Karena sudah batal yang lama kan? emang ada gitu orang Kristen yang menikahi anaknya sendiri, Bang? Ya sudah ya Pak. Bapak bilang mati-matiin Paulus, keren juga sih Pak teman Bapak sopan. Bukan, Oke lah, terima kasih. tunjukkan orangnya. Maksudnya bukan berarti hukum Taurat
karena udah hapus hukum Taurat dilarang membunuh, terus kita bebas membunuh, yang nggak seperti itu juga, Bang. Bukan, Kenapa harus- kalau secara aturan moralitas ya nggak mungkin kalian Kristen melakukan hal itu, karena akan ada dunia yang akan menghakimi. Kalau kita bicara konteks agama, kalau agama tidak memiliki aturan-aturan yang jelas, maka bayangkan ketika agama itu berada di sebuah tempat seperti yang terjadi dulu. Pak Jimmy pernah tahu nggak, dulu Katolik itu membenarkan perbudakan. Betul. Katolik dengan doktrin Dum Diversas itu mengizinkan perbudakan. Sekarang mana boleh perbudakan? Artinya inilah kenapa penting aturan agama. Kalau aturan agama tidak ada, maka orang akan menggunakan agama untuk meluluskan keinginan dagingnya sendiri. Ya, Kalau di Islam itu tidak bisa. Di dalam Islam itu diperintahkan untuk memerdekakan budak, bukan menjadikan manusia sebagai budak, tapi perintahnya adalah memerdekakan budak. Dan Islam pelan-pelan untuk menghentikan perbudakan dengan cara Nabi kami mengajarkan untuk memerdekakan budak. Tapi kalau di Katolik, legitimasi perbudakan malah diadakan. Perintahnya perbudakan abadi lagi, Dum Diversas nama doktrinnya. Bahkan itu menjadi dokumen negara Amerika Serikat dulu. Nah, ini kenapa tidak mungkin orang yang menikahi ibu kandungnya itu larangannya ada di Taurat. Taurat sudah dibatalkan. Maka Bang Messi tadi kan tanya begini, ada nggak larangan Yesus menikahi ibu kandung? Tidak ada. Maka kalau kalian menikahi ibu kandung, ya kami kan nggak mau lakukan itu. Kan nggak mau. Pertanyaannya adalah kalau ada yang melakukan begitu, A berdosa, B tidak. Kalau berdosa, mana dalilnya? Kalau tidak berdosa, berarti boleh. Itu Pak konsekuensi logiknya. Nah, itu kenapa saya katakan ajaran yang benar itu mustahil ajaran yang apabila diaktualisasikan merugikan penganutnya dan merugikan orang lain. Nah, gitu Pak. Makanya di dalam Islam itu aturan-aturan yang eksplisit antara hubungan sosial manusia yang konteksnya itu adalah tentang jasad, penjagaan terhadap jasad kita, penjagaan terhadap nasab kita, penjagaan terhadap harta kita, itu aturannya eksplisit di Al-Quran. Seperti hukum pernikahan eksplisit di Al-Quran, hukum waris eksplisit di Al-Quran, hukum jual beli eksplisit di Al-Quran. Kenapa? Allah itu menjaga jasad kita, nasab kita, keturunan, istri kita, apa yang kita miliki, dan juga anak-anak kita. Nah, makanya eksplisit di Al-Quran. Tapi perkara amalan-amalan yang bisa menambahkan pahala itu tidak eksplisit di Al-Quran, tapi adanya di hadis. Maksudnya, ini boleh dilakukan, boleh juga tidak dilakukan. Tapi kalau yang menjadi batasan maksimal minimal itu eksplisit di Al-Quran. Makanya kan di Al-Quran itu kalau Bapak baca itu, perintahnya itu jelas, larangannya juga jelas, yang diharamkan jelas. Makanya di Al-Quran dikatakan, ya, wala talbisul haqqo bil batil, jangan mencampurkan hak dengan yang batil. Hukum waris pun diatur eksplisit di Al-Quran. Ya, Kenapa? Karena itu harta. Jadi di Islam beginilah Allah Subhanahu wa taala memperlakukan hambanya. Padahal dia loh pemilik harta itu, dia loh pemilik hamba ini, tapi ketika dia berikan harta itu kepada hambanya, dia berikan hukum yang mana hukum itu menjaga harta si hambanya ini. Makanya Allah nggak pernah zalim. Makanya kepada seorang suami, istri itu menjadi tanggung jawab dia. Makanya dia berhak untuk dimuliakan sama istrinya. Bahkan lebih mulia. Bahkan kalau ada yang kata Rasulullah diizinkan manusia bersujud, Rasulullah itu kan perintahkan istri bersujud kepada suami. Karena penanggung jawaban hidup seorang istri itu ada di tangan suami. Inilah cara Allah menjaga milik hambanya. Jadi hukum kalau seorang suami dan istri berzina, hukumnya itu dirajam sampai mati. Kenapa? Seluruh badannya menikmati, makanya dia ditanam sebelah kepalanya, dilempar kepalanya sampai mati. Dan itu pun akan menghilangkan dosanya. Tapi kalaupun tidak, kafaratnya tetap berlaku. Dan biasanya kafarat lebih mengerikan daripada itu. Dia akan berhadapan di dalam kubur. Bayangkan di alam kubur dia akan menghadapi siksaan itu. Bayangkan dia yaumul hisab dia juga akan mengalami hal itu. Bayangkan dia di neraka mengalami hal itu. Maka kami umat Islam ini bertaubatnya dengan cara apa? Kalau tidak mampu dirajam, tidak mampu dihukum, maka perbanyaklah beramal soleh. Jangan lagi tambahi dosa itu. Stop berdosa, tambahi amalan soleh. Karena dosa yang lama belum tentu udah terhapus. Makanya aku bilang, kita ini yang usianya sudah menjelang kepala 4, kepala 5, itu nggak lagi mencari ini bagaimana menikmati dunia. Biarkan kenikmatan itu menjadi bonus. Yang dicari itu bagaimana hidup kita itu mempersiapkan kematian.
Itu kami Islam Pak, di-trigger kami begitu. Karena kami sadar loh, dulu waktu aku masih muda dosaku banyak. Tapi aku nggak dihukum kafaratnya, hukum hududnya tidak terjalankan. Maka bagaimana supaya aku terbebas dari kafarat ini? Yaitu tadi, banyaklah beramal soleh. Makanya Rasulullah bilang begini, wahai perempuan, banyaklah bersedekah, karena paling banyak diantara kalian masuk neraka. Karena kalian paling banyak kufur kepada suami. Rasulullah itu memberikan solusi supaya kami perempuan ini tidak masuk neraka. Hapus dosa-dosa itu dengan amalan soleh. Salah satu amalan soleh yang paling mudah dilakukan itu sedekah. Karena sedekah itu bukan jumlahnya, tetapi niatnya. 1.000, 2.000, 3.000. Nah, sedekah itu juga bukan cuma harta, sedekah ilmu juga, amal jariah juga banyak Pak. Dan yang lebih asik adalah ketika kita bersedekah kepada orang yang kita cintai. Saya memberikan duit kepada suami saya, itu hitungannya sedekah. Sudahlah saya berikan kepada suami, dapat sedekah lagi. Enak Islam itu. Apalagi seorang suami menyenangkan istri-istrinya, itu juga sudahlah, itu memang istrinya, memang kewajibannya dapat pahala. Jadi bagaimana di Islam ini diatur supaya kami ini tidak mendapatkan penyiksaan-penyiksaan di akhirat? Allah sudah berikan caranya, tapi terkadang kami ingkar dengan hal itu. Karena apa? Ya sama lah Pak, namanya manusia. Terkadang kami ini, umat Islam ini, saya nggak bilang semua umat Islam itu pasti Islam. Terkadang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallah lazim itu adalah perkara yang tidak merugikan dan sangat mudah, tapi sedikit yang mampu melakukan itu. Makanya beruntung nih orang-orang Islam yang misalnya itu terbiasa mengucapkan hal itu. Bayangkan loh, mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallah lazim itu bahkan mampu memberatkan timbangan amalan soleh daripada badannya itu. Jadi begitu mudah Allah memberikan cara di dunia ini untuk menghapuskan dosa gitu. Tidak dipersulit kami sama Allah. Bahkan kata Allah, kalian lihat ranting, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ranting saja kita singkirkan supaya orang lain tidak terjatuh, itu kita sama aja seperti bersedekah itu. Jadi kita berpahala di situ. Bahkan senyum aja nih kepada orang-orang soleh, kepada orang-orang yang sesama kita, bahkan berpahala. Tapi kadang kami Pak udah dikasih kafarat yang indah, maunya kafarat yang sakit. Kafarat yang enak dikasih sama Allah, tapi pilihnya kafarat yang sulit. Apa itu? Hukuman neraka, hukuman di azab kubur, hukuman di yaumil hisab. Makanya Ini mungkin tuh, terakhir kali, sebentar ya, terakhir kali Pak Jemi saya nanya, Pak Jim. Iya bang, lanjut. Nggak enak ya pertanyaan saya, maaf ya Pak ya. Enggak, Saya juga orang. Itu selain Yesus turun ke dunia untuk menebus dosa, apakah ada dia mengajarkan untuk manusia tidak berdosa? Termaksud jangan nikah sama ibunya gitu. Silakan Pak. Jadi memberikan aturan maksudnya, aturan-aturan. Bang ya. Begini bang. Pertama-tama harus saya akui bahwa perkataan Uni Rifa itu benar. Bahwa di dalam Al-Quran, dalam Muslim itu, terutama dalam Al-Quran, bahwa ayat-ayat itu sangat jelas, janganlah kamu larangan, perintah lakukan ini, katakan ini, itu sangat jelas. Karena abang mesti melihat struktur dari perbedaan kita ya, struktur dari Al-Quran dengan Bible itu memang jauh berbeda lah, termasuk dengan istilah-istilahnya. Tapi apakah mengatakan bahwa di kami ini tidak ada abang mesti mendengar begini. Nanti mungkin abang lihat PT saya deh ya. Tapi lebih tepatnya begini, saya mengatakan secara singkat aja ya. Prof. Edi Haris itu mengatakan, suka atau tidak suka, hukum pidana, hukum perdata yang ada di Indonesia, termasuk hukum perkawinan, itu sanatnya berasal dari hukum Belanda. Hukum Belanda itu berasal dari Prancis. Prancis itu dari Romawi. Jadi Edi Haris ini mengatakan bahwa suka atau tidak suka, hukum-hukum yang ada di Indonesia itu yang dipakai sampai detik ini berasal dari kekristenan, atau lebih tepatnya lebih pasnya Katolik. Ada. Belanda sudah diizinkan laki sama laki Pak. Kenapa bang? Belanda sudah diizinkan laki sama laki. Iya, itu kan asalnya, itu kan maksud saya kan yang dulu yang udah dibuat kita ketika buat undang-undang itu sampai detik ini. Ya kalau di Indonesia kayaknya nggak mungkin kejadian seperti itu loh bang. Begitu bang. Tapi ini abang lihat deh, Prof. Nanti Edi coba Haris saya tanggapi itu. Prof. Edi Haris dia yang mengatakan, nanti abang lihat di video saya aja deh. Saya kayaknya kurang tepat deh untuk mengatakannya, kurang lincah, kurang bagus. Nggak seperti Unik, tapi ada seperti itu. Silakan Unik. Ya, jadi gini teman-teman ya. Kalau kita masih
secara kenegaraan ada sisa-sisa peninggalan Belanda, itu betul. Tetapi pertanyaannya, apakah pengajaran Belanda ini adalah pengajaran dari Alkitab atau Bible atau dari orang yang beragama Kristen? Itu beda. Jadi gini Pak ya, kalau seandainya saya adalah orang yang lebih dahulu peradaban di tempat saya, ini perlu saya kasih tahu nih, Bapak kalau belajar tentang Mesopotamia, Babilonia, sebelum kitab Torah muncul sudah ada aturan, Mbak. Jadi common sense-nya manusia ini sudah ada, Pak. Secara natural kita tidak mungkin lazim tidur dengan ayah kandung. Natural itu, Pak. Tapi di dalam agama Islam larangan itu harus ada. Karena apa? Dunia ini bisa berubah. Makanya ada orang-orang yang tidur dengan ibu kandungnya. Pertanyaannya, itu kalau ada orang tidur dengan ibu kandungnya, dia harus diapain? Kalau dihukum kita nggak berhak, kenapa? Orang ibu kandungnya sendiri kok suka sama suka kok. Tapi di Islam itu justru dilarang. Karena aspeknya kalau tidak hukuman hududnya di dunia, maka hukumannya nanti di akhirat. Nah, ini yang dimaksud dengan hukum Islam itu kaitannya bukan hanya jasmani tapi juga rohani. Nanti akan berlaku di yaumil hisab. Tapi kalau hukum yang muncul dari Belanda itu adalah hukum yang dibuat oleh orang yang beragama Katolik karena memiliki common sense. Secara natural tahu. Makanya kalau kita belajar kekatolikan, Katolik ini saya boleh katakan termasuk ngeri sebenarnya perjalanan sejarahnya. Nah, saya motong dulu. Berarti gini Uni, kalau Uni ada hukum di Arab Saudi, saya yakin 90% bahwa hukum yang diterapkan di Saudi Arabia itu pasti berdasarkan keimanannya. Tidak semua. Buktinya sekarang si Salman bin Salman sudah merevisi beberapa ini, boleh pakai nggak pakai jilbab. Jadi artinya kalau mengikuti ajaran manusia itu ya seperti yang dia mau. Makanya saya bilang, kita Islam itu secara universal diperintahkan bukan ngikutin manusia tapi ikutin nabi kita. Karena setara. Karena kalau kita ngikutin manusia tergantung tempatnya nanti. Kalau di Kutub Utara, Bapak tahu nggak di Kutub Utara itu? Etisnya kalau seandainya seorang suami bawa temannya, dia boleh loh melayani istrinya loh. Karena ada tujuannya, saya ngerti. Artinya adalah kalau kita merujuk kepada personal, maka itu tergantung orangnya nanti, situasi dan kebutuhannya. Yang kita bicarakan ini di sini kan agama. Kalau hukum orang kan kita tahu, sebelum Tuhan Bapak lahir sudah ada hukum Hammurabi. Tablet Hammurabi Bapak udah baca. Tablet Hammurabi itu sudah lebih dulu ada, bahkan sebelum Taurat ada. Kalau kita perkirakan Taurat itu 2000-an atau itu jauh Pak, Mesopotamia itu. Artinya tanpa Tuhan diperkenalkan pun hukum-hukum manusia secara common sense sudah ada. Bahkan mungkin kecurigaan saya sama seperti beberapa orang bahwa dulu itu kita lebih beradab daripada zaman sekarang. Kalau kita baca beberapa penelitian kan, apakah bisa orang membuat seperti piramida sekarang? Tidak ada yang begitu sangat-sangat luar biasa presisinya. Nggak ada kan yang mampu membuat seperti piramida sekarang dengan batu-batu sebesar itu. Artinya kalau kita bicara peradaban, justru peradaban itu jangan-jangan lebih ini zaman dahulu. Bahkan kalau Bapak baca Tablet Hammurabi itu ya, bagaimana sistem hukum tentang perbudakan diatur dengan sebaik-baiknya. Hampir persis dengan kitab Taurat. Makanya saya bilang, yang kita bicara ini kan ajaran agama. Kenapa Islam ini harus ada syariat seperti itu? Karena Islam ini akan berjalan terus sepanjang masa, mulai dari munculnya handphone sampai sebelum ada HP. Jadi tidak ada yang tidak relevan untuk dijalankan. Contoh perbudakan. Kenapa di Islam itu tidak diharamkan perbudakan? Kenapa? Karena yang namanya Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua terjadi kan? Kalau ada misalkannya terjadi Perang Dunia Ketiga, ya berperang semua negara. Ternyata Rusia menjual perempuan. Kalau kami haramkan perbudakan, kami nggak boleh beli perempuan Rusia, Pak. Tapi diatur perbudakan itu tidak diharamkan, tapi diatur kenapa? Allah sudah tahu akan terjadi Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Ketiga nanti. Makanya ada salah satu teman saya yang mengatakan bahwa wajar sih perbudakan itu tidak langsung mutlak diharamkan sama Allah. Kenapa? Ya buktinya Perang Dunia Pertama muncul, Perang Dunia Kedua muncul, dan bisa jadi nanti Perang Dunia kesekian. Contoh, kalau Ukraina kalah sama Rusia dan negara ini sudah tidak punya otoritas lagi, sudah gonjang-ganjing,
nanti orang-orang Rusia itu memiliki tawanan itu. Nah, tiba-tiba itu dijual nanti. Kalau kami misalkannya ingin menyelamatkan orang itu, kami diharamkan membeli budak, kami nggak boleh nanti. Rugilah kami beli orang, tapi nggak boleh kami perbudak. Jadi bukan berarti di dalam Islam itu perbudak itu seperti yang diajarkan dalam imamat, perbudak tidak selama-lamanya, tidak. Boleh merdekakan budak itu, boleh dibebaskan begitu aja. Tapi tidak diharamkan secara mutlak. Itu alasannya. Nah, tapi kalau di Kristen justru dilegitimasi. Makanya dulu paus-paus itu punya budak. Iya, yang lebih tepatnya sekarang perbudakan nggak boleh kan, semua udah. Itu kan gara-gara Abraham Lincoln. Bahkan doktrin inter caetera sama dum diversas baru dibatalkan tahun 2023, Pak. Jadi agama Katolik ini itu ya berkembang mengikuti zaman gitu. Kalau pausnya bilang, contoh dulu Paus Alexander bilang boleh menjajah, kemudian Paus Nikolas kelima mengatakan boleh memperbudak Saracen. Sekarang kan kalian nggak terima itu, karena kalian ikuti aturan manusia. Aturan Tuhan itu seharusnya itu tidak boleh, tidak relevan untuk sepanjang masa, karena Tuhan nggak mungkin berkali-kali ngasih aturan kan, kecuali dia mengutus nabi lagi. Nah, kalau Nabi Muhammad, dia adalah penutup para nabi. Makanya aturan di Islam itu semuanya itu relevan sampai akhir zaman. Nah, beda dengan Taurat. Kenapa kami tidak diperintahkan memakai Taurat? Karena Taurat itu khusus untuk Bani Israel saja. Timelinenya beda dan orangnya juga beda secara karakteristik. Ya sama kayak kami Kristen, kami pun mengimani Taurat tapi tidak melaksanakan hukum Taurat tadi, sama kayak unik. Ya, tapi kan kalian membatalkan. Kami nggak ada diksi membatalkan. Kami malah disuruh percaya bahwa Taurat itu adalah petunjuk dan cahaya. Artinya bukan dibatalkan. Kalau di Kristen kan dibatalin. Dibatalkan itu seolah-olah tuh mau dipakai tapi nggak usah lagi, udah nggak ini. Itu kan diksinya sebenarnya kan merendahkan Tuhan itu. Kalau kalian sadar sih. Karena pembatalan hukum Tuhan oleh manusia itu Tuhan seolah-olah tuh nggak punya otoritas. Padahal Tuhannya sendiri udah turun. Yang lucunya Yesus tidak membatalkan, malah yang batalin Paulus. Nah, padahal Yesus 33 tahun itu mengajarkan murid-muridnya. Tapi kenapa tidak satupun kepada muridnya dibilang hukum Taurat dibatalkan? Bahkan Paulus mengklaim Petrus itu menginjili orang-orang yang Yahudi doang. Makanya ini menjadi kecurigaan bagi kita. Sebenarnya nih kok Yesus ini kedatangannya ke dunia malah bikin ambigu nih. Kalau orang Yahudi itu misalkannya mengikuti Kristen, dia serba salah, Pak. Ada orang Yahudi nih, bingung dia, Pak. Contoh, taruhlah misalkannya Rabi Sadiagawan mau bertobat jadi Kristen menurut perspektif Kristen. Dia bingung. Mau ikut Paulus batalin Taurat atau ikut Yesus untuk kekal ikut hukum Taurat. Karena hukum Taurat untuk Yahudi. Begini loh, Tuhan turun dan manusia yang membatalkan hukum Tuhan itu. Betul. Karena Paulus itu manusia atau Tuhan? Paulus adalah manusia yang mengaku utusan Tuhan dan dia membatalkan hukum Taurat. Dan dia membatalkan hukum Tuhan kan? Yes. Yesus itu Tuhan apa bukan? Tuhan. Bukan lah. Kalau di kami kan dipercaya seperti itu di Katolik itu, Bang. Mau tidak mau kan seperti itu. Cuman ya saya terus terang kalau sama kritik teks kurang hafal juga Uni ya. Agak awam juga sih saya. Makasih. Tuh disemprot uang tuh Pak barusan tuh Pak. Makasih apa tuh yang ngasih barusan? Iya gini loh Pak Jimmy. Sebenarnya tuh turun. Semua izin turun, Jim juga. Ya. Pak Jimmy, terima kasih banyak. Maaf ya kalau ada salah pertanyaan. Enggak ada salah Bang. Ini kan namanya kita diskusi Bang, udah biasa. Saya kan udah apa sama Yuni Ripa sama Bang Juma juga suka naik. Mereka kan sopan-sopan kayak Uni kan begini. Kadang-kadang kalau dia kepancing kan itu hal yang biasa. Saya juga. Saya kan wanita Pak. Wanita nggak boleh. Iya, gua udah percaya. Iya, kita percaya Pak. Ini kita kompak di situ kali. Dulu begini Bang Misya, saya ngebantah dia. Kenapa perempuan nggak boleh? Tapi setelah hari ini ya udah bener deh. Iya, pokoknya makanya. Apalagi kalau istri kan kita selalu berdoa. Kita kan waktu itu kan berdoa Pak, berikanlah perempuan yang apa namanya? Yang sempurna kan, makanya mereka sempurna benar semua ada mereka
Udah Pak. Ya Pak ya, santai jintur. Kalau aku ada salahnya, kalau aku ada salahnya berarti doanya nggak dikabulin. Enggak ada salahnya. Pokoknya benar. Ya Pak ya, izin turun. Yo, selamat sore. Kadang-kadang ada salah kita boleh kritik loh. Saya kadang-kadang suka tapping di dia. Kalau dia udah mulai terlalu keras, saya kadang-kadang mulai. Ah, iya, Tahu makanya dia baca atau enggak? Sebenarnya diselauin dikit. saling ingat, loh. saling ingatin Iya, Pak. Kita saling ingatin iya. ya. Karena kita engkari harga mati Pak. Kita debat tapi engkari harga mati. Iya, setuju Iya. banget, Pak. Pak Jimmy, maaf ya Bang Messi ini bahasa Indonesianya nggak lancar ya, maaf Oh, ya. Bang dari mana, Bang? Bang Messi. dari Burundi Nggak boleh campur-campur bohong. bahasanya. Bohong tuh. Jauh Dia nggak, Pak ya. kalau Bapak dengan diksi bahasa Indonesianya kurang terlalu lancar, dia memang udah lama nggak pakai bahasa Indonesia, jadi maklumin ya Pak Jimmy. Iya. Maklum lah ya Pak ya. Ya oke Pak ya, saya izin turun ya. Siap, Bang. Kuning. Siap, Bang. Kadang saya aja nggak ngerti Pak yang diomongin. Iya nggak apa-apa ini. Iya. Yang penting ngerti sendiri kan Pak. Pusing amat bodoh. Enggak, saya Ya. unik biasa. Ada lawan dia udah ada lawan. Dia udah ada lawan dari masalah baru sama teman sendiri. Udah gayanya. Ini kan begitu. Aduh ya Allah. Jangan Keren lawan. Pak Jimmy. Saya respect Pak Jimmy. Iya, Yo kita izin respect turun Pak ya Jimmy. Pak Rizmi. Yo. Iya. Yo selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore, Bang. Selamat sore. Malam deh harusnya ya tepatnya. Ini Kalau dia ini sore apa, dia. Bang? Aslinya dari mana? Dia Bang Messi ya? ada di Europe. Oh, di Europe, pantesan. Bang Mesia ini enggak ini ya, dia banyak apa namanya? Ya ini kan organisasinya jadi Mesia ORG kan ya. Dari abang ini. Bukan berarti. organisasi, itu program. Iya program kan. Dari abang Mesia ini kan berarti. Sama segrupan ya kan. Iya, Pak. Ya dia ininya, penggagasnya. Iya. Ya keren-keren juga unik yang soal program-program Mesia itu yang membelajarin anak Iya. apa gitu. Nih buat teman-teman, saya sampaikan nih karena Pak Jemi ngingetin buat teman-teman semua yang 500 orang menonton, kalaupun mendengarkan ya terima kasih banyak supportnya. Insya Allah saya dan teman-teman di belakang layar itu ada program namanya Mesia.org. Mesia ini adalah sebuah program di mana aliran YouTube saya walaupun belum semua itu masuk ke dalam rekening Mesia yang masih pakai rekening saya dulu, di mana nanti bersama-sama dengan beberapa orang mengumpulkan uang itu untuk memberikan tunjangan kepada para apologet yang kita pilih. Pilihan kita itu berdasarkan dua hal, satu istiqomah dan bil hikmah, dan diantaranya mereka-mereka yang membuka Komal yang menjadi tempat saya berdakwah dan juga teman-teman apologet lain. Dan untuk program yang sedang berjalan ini sudah kedua kali, ini adalah program tunjangan wifi dan insya Allah bulan ini bulan ketiga. Dan juga kami juga ada program lanjutan yaitu seperti adanya pembiayaan kursus bahasa Arab dan kursus bahasa Inggris. Saya masih kesulitan untuk mencari jadwal schedule dan juga guru-gurunya, dan saya masih menunggu untuk saya masih mencari-cari lah. Saya ingin nandar sama Bang Loding, katanya mau kursus bahasa Inggris. Nanti insya Allah kalau memang sudah dapat satu tempat kursus yang bagus, kita Mesia yang akan membiayai. Itu bukan uang saya pribadi tapi uang kami bersama. Dan para kontributor Mesia itu masuk dalam satu grup supaya bisa melihat uangnya berjalan. Selanjutnya juga teman-teman itu akan terpublish di mesia.org. Kenapa? Karena kami mengedepankan transparansi, karena ini berkaitan dengan uang. Teman-teman yang ngasih uang 10.000, 20.000 itu kan ketahuan duitnya pergi kemana. Dan kalian bisa minta pertanggungjawaban kami per tanggal 24. Biasanya kami langsung posting uangnya di rekening dan jumlah total saldo. Semuanya kami akan perlihatkan begitu. Dan yang mempertanggungjawabkannya yang utama keuangan tuh saya, walaupun ditemani sama Cebi dan juga Ca. Jadi gitu. Ini buat teman-teman semua, ini ada contohnya kayak gini nih ya. Ini sudah ada seperti ini nih. Nih seperti ini, ada uang kontributor yang masuk bulan Oktober misalkannya, sisa saldo misalkannya nih kita masukin di sini nih. Nah, para kontributornya itu ada yang tidak mau dituliskan namanya, maka dia diberikan ada kayak gini nih ya, ada yang nama, ada yang nomor ID gitu ya, seperti ini nih ya, kayak gini nih.
Ada yang di sini nih, ada yang namanya KM022F, KFA, K9, ada Maci, jadi ada uangnya di sini. Nah, uangnya di sini dituliskan nih. Kayak gini nih, Maci 1 juta, KM. Jadi orang bisa lihat nih. Kenapa kita nggak mau pakai yayasan. Saya trauma dengan yayasan dan lembaga ya. Kalau masalah keuangan saya trauma karena saya nggak mau ada permasalahan tentang ini, apalagi masalah uang. Jadi yang betul-betul memegang uangnya tuh cuman saya. Jadi kalau saya kabur nanti Maci bisa ngejar saya kemana. Wah, tiba-tiba si Rifa hilang, berarti uangnya hilang, berarti si Rifa yang tanggung jawab. Jadi hanya saya yang kena gitu, bukan orang lain gitu. Tiba-tiba si Rifa uangnya sudah terkumpul 1 miliar, kok dia nggak pernah live lagi ya, gitu kan? Nah, berarti uangnya tuh saya yang bawa kabur, nggak ada ceritanya itu, karena cuma saya yang bertanggung jawab. Kalau udah pakai lembaga yayasan tuh repot kita, nanti sesama kita berarti kita nggak mau kayak gitu. Nah, saya juga tidak tertarik ikut lembaga dan yayasan tertentu karena saya sudah ada di lembaga yayasan tertentu gitu. Saya masih berada di YPM, masih berada di APII gitu, dan belum keluar sebenarnya dari JCC, walaupun udah keluar lah, udah dikeluarkan gitu mungkin ya. Gitu saya insya Allah ke depannya teman-teman ya. Mudah-mudahan Mesia ini menjadi salah satu kampus yang tidak berbayar untuk orang-orang tapi mendapatkan ilmu ya. Saya berharapnya menjadi tempat wadah belajar. Mesia ini membayar guru untuk mengajarkan banyak orang. Jadi uang Mesia ini untuk bayar guru. Guru itu mengajarkan para apologet. Pertama kita prioritaskan apologet, tidak menutup kemungkinan nanti yang ingin jadi apologet. Gitu loh. Ya, misalnya Mesia ini misalnya kita bayar Dr. Manahem Ali setahun misalnya untuk mengajarkan sekian semester. Gitu. Jadi nggak capek-capek, nggak perlu bayar bangku, nggak perlu datang ke sana, nggak ribet-ribet orang untuk belajar. Orang dapat ilmu lewat StreamYard, lewat Zoom. Jadi saya mempermudah bukan mempersulit. Kalau sudah ada yang mudah, ngapain persulit coba? Karena kalau teman-teman semua kuliah, dan bahkan saya ingin program Mesia ini diakreditasi sama lembaga-lembaga besar supaya dapat sertifikatnya gitu. Jadi saya pengen nanti lembaga Mesia ini menjadi sekolah online yang patut diperhitungkan gitu. Dan saya lah salah satu orang yang mengajak teman-teman semua untuk bergabung, boleh menjadi kontributor, boleh menjadi orang yang calon-calon apologet, karena memang kita lebih prioritas kepada apologet bukan kepada mu'alaf. Kalau mu'alaf udah banyak ya yayasan lembaga-lembaga ini. Nah, lagi pula memang saya hanya fokus kepada apologet ini supaya mensupport para apologet agar mereka itu betul-betul bisa serius gitu loh berdakwah lillahi ta'ala, bukan karena uang lagi. Kalau mereka sudah digaji per bulannya 2.500.000 misalkannya, bagaimana mereka lagi membutuhkan uang? Enggak. Tapi yang kita khawatirkan ketika mereka itu miskin dalam keadaan mereka berdakwah, khawatirnya adalah mereka nanti minta-minta, akhirnya mempermalukan agama kita gitu. Gitu teman-teman ya. Saya sendiri akan mengajar di Mesia ini ya, akan mengkaderisasi orang-orang yang menjadi apologet. Makanya saya mengambil gelar ini sebagai legitimasi. Nah, insya Allah saya akan mengambil selanjutnya itu kalau nggak bahasa Arab, kalau nggak filologi Yunani gitu ya. Doakan saja ya teman-teman. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman ya, karena saya jujur adalah orang yang sangat ingin apologetika Islam ini masuk ke ranah kampus ya, menjadi salah satu mata kuliah di kampus tertentu, bahkan menjadi fakultas. Saya pengen nanti fakultas perbandingan agama itu ada ilmu kristologi yang buku pengantarnya dari saya. Nikahnya kapan Uni? Doakan secepatnya insya Allah. Lagi ini ya, lagi pula saya nikah nggak ada bedanya ya, sama aja, tetap manis seperti ini. Beda. Enggak lah, sama aja. Jangan mengingkari fitrah. Yang pasti beda. Ya maksudnya tetap aja nggak akan berhenti berdakwah, malah tambah gempor berdakwahnya. Tapi bagus juga ya program Uni kayak gitu ya. Ya istilahnya tuh untuk menambah ilmu. Kenapa teman-teman kami di Kristen nggak ada yang seperti ini ya, niru begini? Ada Edis, tapi dia bikin rumah apologet tapi buat diri sendiri. mulai deh. Ada Sepikatul juga tuh mau bikin rumah mesum Indonesia tuh. Nggak boleh ngomong begitu ah. Enggak, maksudnya emang bagus juga kan seperti ini. Bagus juga ditiru juga oleh kami ini. Kan kalau sesuatu yang bagus boleh ditiru kan? Boleh dong. Katolik kalau ada yang bagus, dulu saya tuh sangat respect dengan sekolah-sekolah Katolik ilmunya. Karena Katolik itu dulu tercemar dengan banyaknya instansi-instansi yang
ini ya, Irlandia, Kanada. Kemudian diperbaiki kan, kualitas sekolahnya kan jadi bagus. Tapi, nah ini dia nih tapi nih. Tapi gitu ya. Begitu dia. Katolik ini memang tidak semasif Protestan untuk penginjilan. Tapi saya tetap ada tapinya. History will repeat itself. Tetap kehati-hatian tuh kami ini kan. Karena yang namanya sejarah itu bisa terulang kembali. Iya, Gitu. boleh Uni, makanya. Emang harus seperti itu. No problem. Saya senang Kami- kalau mengikuti cara Katolik membuat lembaga sekolah, kalau bisa Islam seperti itu caranya. Karena ada Xaverius namanya, salah satu sekolah yang ada di di Bukit Tinggi itu punyanya Katolik. Itu nilai anak-anaknya rata-rata bagus semua tuh, kualitasnya bagus. Iya, Betul. ngomongnya gitu. Jadi kalau Tapi memang program- bagus katakan bagus, kalau tidak ya tidak. Iya, makanya program Uni itu khusus untuk apologet kan. Untuk Apologet saya Kristen kan. untuk apologet. Saya Iya, pengen untuk- para apologet Islam itu, pertama hal yang menjadi kebutuhan mereka tercover, yang kedua ilmu mereka bertambah terus. Makanya di dalam Meningkat. grup Ya. saya itu saya usahakan mereka tuh setidaknya belajar bahasa. Kalau misalnya Nandar sudah bisa bahasa Ibrani, apalagi nih bahasa Inggris. Kalau sudah bisa bahasa Inggris, nanti bahasa Spanyol. Artinya tuh setiap hari tuh, setiap tahun tuh dia bertambah, kemampuan skillnya itu bertambah. Nanti bahkan saya juga udah usulkan ke MUI nanti untuk ada pelatihan psikologis supaya mereka tidak gampang emosi, supaya mereka itu seperti tentara-tentara kan ada pelatihan-pelatihan gitu kayak psikologis psikotes gitu, supaya apa? Supaya ketika mereka berdakwah menghadapi teman-teman Pak Jemi yang tantrum, mereka tidak gampang emosi gitu. Iya, benar Uni. Bagus programnya. Layak nih kalau teman-teman Kristen yang di bawah juga niru nggak apa-apa untuk kebaikan kan. Nggak apa-apa. Walaupun idenya dari orang lain misalkan, Nggak masalah. kalau untuk kebaikan no problem. Itu kan common sense aja itu. Kita kan Karena jadi saya khawatir Pak Jemi, dunia apologetik ini semakin liar gitu loh. Di orang-orang itu cuma nyerang agama orang udah dipanggil apologet. Saya nggak terima itu. Gitu. nah itu. Saya tidak Itu, terima dengan Uni. hal begitu. Uni. Saya mau yang menjadi apologet ini adalah orang yang ada value-nya gitu loh. Bervalue dia. Kalau dia sudah punya value, maka sama seperti ya kalau tidak ada bedanya orang yang belajar dengan orang yang tidak belajar dipanggil apologet semua, ya ngapain belajar gitu. Kan ngeri kita. Gitu loh. Seperti tadi yang naik ke atas Marintus. Saudara kandung Yesus adalah Martius namanya. Martinus kalau nggak salah. Martius. Oh, Dia mau Martius. bilang sebenarnya dia mau bilang Yohanes si Pembaptis, anaknya Elizabeth, tapi Iya, dia ingatnya iya, Matius dan Markus. Jadi dikawinin nama Markus dengan Matius, jadilah Martius. Iya kan, makanya kalau yang naik seperti itu kan saya juga bohwat mau bilang apa, komen apa, mau Tapi kalau nyalahin. saya naikin orang seperti itu sebenarnya cuma mau menyadarkan teman-teman Kristen pentingnya itu paham dengan Bible sendiri. Kalau enggak nanti kayak Bapak tadi itu. Dan ngingetin orang Islam juga, bicara itu rekening penyalurannya lah Uni. Teman-teman kalau mau bergabung harus masuk grup dulu, karena saya pilih-pilih juga. Maksudnya gini ya, kenapa teman-teman ya? Saya ini sangat hati-hati punya grup. Kalau ada teman-teman yang ingin jadi kontributor, itu wajib masuk grup kita supaya teman-teman bisa kita laporkan keuangan kita setiap bulannya. Makanya wajib masuk grup. Ada yang tidak masuk grup, dia langsung ke saya. Tapi dia dapat laporan terus. Ada yang memang nggak suka masuk-masuk grup itu, ada. Memang ada 4 atau 5 orang gitu. Tapi tetap dia dapat laporan dari saya. Tapi jangan banyak yang nggak masuk grup, pusing saya nanti ngasih ke orang-orang 1, 2, 3 tuh ribet. Kalau mau jadi kontributor masuk grup itu, teman-teman DM saya aja deh ya. Coba DM akun Bunda Gembala ini deh. Nanti saya kasih nomor WhatsApp. Yang mau jadi kontributor silakan. Oh ya, teman-teman juga harus tahu uang utamanya itu dari hasil YouTube saya sebenarnya ya. Sebenarnya itu idenya ide pribadi kemarin itu. Saya kan baru dapat YouTube ini AdSense-nya kan sudah 2 bulan. Kemarin itu setahun kan tidak ada monetes. Tiba-tiba Allah izinkan kedua YouTube saya dapat monetes sekitar 2 bulanan ini. Ya saya selama ini nggak ada monetes, saya tetap bisa hidup dan makan dan bisa kuliah gitu kan. Jadi saya pikir nggak penting dari AdSense ini hidup. Karena kalau saya hidup dari AdSense ini, saya khawatir nanti diskusinya cuma buat AdSense ini, itu menjaga diri saya. Makanya uang YouTube ini sebagian saya ambil juga, nggak mungkin nggak saya ambil sedikit untuk kuliah atau ini kan, saya salurkan untuk memberikan tunjangan wifi kepada para apologet.
Nah, semampu saya, ada kemarin sempat ada yang 1 juta, 2 juta begitu. Ternyata ada yang mau ikut, banyak yang mau ikut, ya silahkan bergabung bersama kami, tidak masalah. Tapi dengan catatan, sama-sama kita perhatikan uang kita. Teman-teman kenapa harus ada di grup? Supaya teman-teman tahu perjalanan uang ini, agar tidak ada dusta di antara kita. Namanya uang itu berbahaya buat saya perempuan. Kalau masalah uang, saya paling cepat bisa menghabiskan dalam waktu 1 menit, bisa 2 hari, bisa. Saya tahu takut itu. Tapi kalau saya diawasi, diaudit oleh semua kontributor kan enak. Kan nanti kan semua laporan per tanggal 20, 24, 22 tuh ada. Nih uang sekitar segini nih, contoh kayak gini nih ya. Jadi saya contohkan kepada teman-teman bagaimana cara laporannya di grup itu ya. Ini saya kasih contoh, bentar dulu nih, WhatsApp. Bentar ya, saya pakai akun ini nih, atau gini nih, saya liatin ya. Ini contohnya laporan keuangan kita. Karena ini grup kontributor, tidak ada dusta di antaranya dan tidak ada percakapan privacy ya. Saya kasih contoh buat teman-teman deh. Kami mengedepankan yang namanya transparansi. Kenapa begitu? Karena ini masalah uang, teman-teman. Benda yang paling bisa memisahkan silaturahim adalah uang. Nah, ini contohnya ya. Saya kasih contoh teman-teman nih. Ini nih. Nah, ini namanya grup kontributor tuh ya, namanya grup kontributor tuh ya. Nah, di sini nih ada laporannya nih. Uang masuk saldo bulan Oktober sekian juta. Uang masuknya per tanggal sekian, tahu nih KM sekian, namanya Kak Eva. Saya buat Mak Cia, nama Maulana gini nih. Nah, nanti totalnya berapa sisanya? Saldo sekarang itu misalkannya 10.214.000 gitu. Nanti saya fotokan rekeningnya yang di saya itu, saya kirimkan itu supaya orang-orang tahu bahwa Suara ulang. Suaranya nggak ada suara nih. Suara. oh, aku ngomong ya. Oh, sorry. Iya, ada sebenarnya. Karena kita juga ada program tahunan namanya Apologet Award, dan saya sudah mulai cicil dari sekarang untuk hadiah Apologet Award dengan mencicil emas. Emas itu nanti per tanggal 17 Agustus tahun 2026 kalau terkumpul misalkannya 10 gram misalkannya gitu ya. Nah, itu nanti dibagikan kepada pemenang juara 1, juara 2, juara 3. Jadi kita uangnya tidak inflasi, nggak turun gitu. Karena kalau uang kita simpan nanti turun, kita nggak tahu inflasi, ini ekonomi lagi nggak bagus. Tapi kalau emas kan uangnya tetap gitu, bahkan naik nanti. Jadi nanti Apologet Award tahun 2026 yang udah 2 kali kami lakukan ya, 2024 kemarin, 2025, tahun 2026 nanti insya Allah tuh hadiahnya mulai emas, tabungan emas buat teman-teman Apologet. Dan nanti nominasinya otomatis dari yang dipilih Mesiah sendiri gitu. Jadi ini juga filterisasi supaya Apologet itu tidak sembarangan. Kalau yang di manajemen oleh Mesiah itu yang tidak main-main gitu. Ya Pak Bang Rangga di DM saja Bunda Gembala 03. Nanti saya kasih nomor WhatsApp-nya atau nomor grupnya. Nanti tinggal masuk di grup itu. Dan teman-teman yang mau berkontribusi itu seperti teman-teman yang lain tuh, ada yang setiap bulan, ada yang sekali seminggu, tuh terserah. Ada yang 20.000, ada yang 30. Itu enggak masalah karena tetap di ini. Kalau saya kan dari hasil YouTube. Hasil YouTube itu ya per bulan. Saya juga enggak bisa setiap hari, setiap minggu kan gitu. Yang penting insya Allah ada gitu. Tapi beberapa bulan ke depan itu karena saldo kita sudah 10 juta, sekitar 3 bulan bisa mengcover. Memang saya lebih fokus untuk ini dulu, tunjangan wifi dulu kita mapankan. Kalau sudah berjalan setahun tunjangan wifi itu keren sekali. Artinya apa ya, mudah-mudahan teman-teman Apologet ini makin semangat di situ. Memang cuma 350.000 per orang, tapi lumayan lah buat membayarkan wifi. Setidaknya mereka tidak khawatir lagi dengan wifi gitu. Jadi biar mereka cari uang untuk makan aja. Kan udah jalan yang itu ya Uni ya. Oh udah, itu udah. Oh ya, kita tutup dulu yang di YouTube ya teman-teman ya, udah hampir 3 jam kepanjangan nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang di YouTube. Udah, itu udah jalan. Iya kan udah jalan ya. Saya kan tahu itu ya, program itu kan. Kemana transfernya Uni? Kak Paulina Hani, kakak kalau mau misalkannya bergabung, kakak masuk dulu di grup. Nah di grup itu nanti kakak ada di apa namanya, di grup itu nanti ada nomor rekening, kakak transfer ke sana, langsung kakak tulis
buktinya di grup ditampilkan, jadi semua kontributor melihat apa namanya, jadi semua mata mengawasi gitu, nanti akan direkap gitu. Jadi bukan cuman saya yang tahu, bukan cuman pengurus yang tahu, tapi seluruh kontributor tuh tahu siapa aja yang berdonasi, sehingga tidak ada yang bisa berdusta-dusta di antara kita gitu loh. Dan di grup itu tidak boleh ada sama sekali percakapan nggak penting, karena kita mau menjaga para kontributor agar tidak terganggu. Saya tidak izinkan ada permintaan tolong lain gitu, donasi lain saya nggak izinkan. Saya cuma mau di grup itu hanya boleh tentang Mesiah. Kalau ada yang meminta bantuan dari para pengurus saya, itu akan dipecat jadi pengurus ya, karena pengurus tidak boleh meminta uang untuk kepentingan lain kepada kontributor yang bergabung di Mesiah. Kami menjaga kenyamanan para kontributor yang pertama. Dan kalau ada satu pengurus yang langsung DM para kontributor harus bilang di grup supaya kita pecat pengurusnya, karena kita tidak mau nomor HP kontributor itu disebarkan kemana-mana. Makanya saya pilih-pilih untuk Waalaikumsalam Bang Wan. Nah, ini adalah program yang mengedepankan transparansi, karena saya sudah belajar 6 tahun melihat masalah uang ini menjadi masalah besar di antara manusia. Pasti. Ini pokoknya kalau kalian lihat aku udah hilang nggak ada kabar, berarti aku yang lariin uang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya kalau tiba-tiba aku nggak live ya kan, udah terkumpul uang Mesiah 2 miliar, tiba-tiba aku nggak live aja, udahlah berarti aku yang Wah, larikan berarti itu. kalau saya mah naksir berarti ini udah kawin nih, udah married nih. Enggak lah, masa buat kawin uangnya, jahat kali uang umat. Pak, lebih baik ya Pak ya, kalau di dalam Islam itu ya, kalau betul-betul percaya sama Allah ya, uang umat itu dikhianati Pak, itu azabnya tuh nggak sedikit. Kenapa? Belum lagi nanti mencari umatnya yang dikibulin, belum lagi minta maaf sama dia. Iya, kalau dia maafin, kalau dia nggak mau maafin, apa yang saya lakukan sama ini harus saya kasih ke dia, pahala saya harus saya kasih ke dia. Rugi saya cuma uang sekian miliar di dunia, tiba-tiba harus rugi pahala, nanti nggak mau. Iya, makanya saya setuju kan, kalau uang itu pemutus utama dari tali silaturahim yang paling utama. Betul. Itu pasti. Makanya yang pegang uang itu tidak banyak, cuman saya sendiri. Tadinya saya pikir mau masukin ke rekening yayasan apa, cuman saya pikir kayaknya enggak deh, biar saya tanggung jawab sendiri gitu. Lagi pula saya kan untuk kehidupan saya insya Allah lah, maksudnya bukan orang susah-susah kali lah saya ini ya, bukan saya bilang saya kaya-kaya juga, tapi setidaknya kalaupun saya nggak ada uang kan saya bisa minta sama Tante Mika daripada ngambil uang itu gitu kan. Ini laptopnya buat aku kapan? Makanya kau doakan aku bercepat dilamar. Oh lagi ya, laptop pernah denger nih. Iya, udah janji dulu ya. Ini doakan aku bercepat Pak belaki. Jemi, apa kabar Pak Jemi? Sehat? Baik, sehat. Itu kan sehat. Kan gitu teman-teman ya, kalau ada yang menafkahi aku kan laptop ini dikasih ke si Mika teman-teman. Lah, gue ya belum dinafkahin orang, terus laptop buat lu, gimana gue cari duit lagi buat beli ini aja dikasih orang ya? Lalu aja yang sok jual mahal. Kemarin dilamar sama Kepas nolak, Sama si Cakra nolak. Saipudin sama si Cakra nolak, Oh, iya, Saipudin nolak. Iya, sama saya Pudin itu ada itu kan, saya sempat muncul. Jahanam kali si kampret disuruh aku sama Taipudin. Ini kok rela aku Nggak sama si apa-apa Taipudin? Rela Tengok kau? kalung salibnya emas gede ke aban, walaupun nggak asli. Iya ya. Nanti kan bisa bareng-bareng kelihatan fotonya lagi di unik. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Jimmy. Selamat malam Bang Ajari. Waalaikumsalam. Kabar? Aku nunggu Yesus turun ke dunia aja lah. Oh, pengen cepat kiamat gitu maksudnya. Kan kita Ya sepakat Pak, soal yang ajari aku. Ya sepakat. Salam kenal Bunda. Ya, ada yang mau disampaikan Pak? Terus semangat. Adapun Siap. kalau mau dimasukkan ke dalam grup sebagai kontributor semampunya kami siap. Masya Allah, subhanallah. Saya tidak meminta, saya tidak mengemis, saya hanya memberi. Dengar, ini buat teman-teman semua ya. Saya itu tidak berhak untuk meminta sedekah karena saya mampu. Saya juga tidak berhak untuk mengumpulkan donasi karena saya khawatir nanti akan menjadi syubhat. Tapi saya memberitahukan program saya ada, kalau yang mau bergabung silahkan.
ya. Intinya Makanya wajib masuk ke grup. Artinya ketika masuk ke grup, artinya bukan saya yang menginikan, tapi antum semua yang meminta bergabung dengan saya. Jadi nanti suatu saat saya khawatir itu, karena teman-teman harus tahu, sekali lagi saya tegaskan, uang adalah salah satu alat yang bisa memutus silaturahim. Saya sudah melihat di mata kepala sendiri bagaimana uang itu bisa menghancurkan persaudaraan. Uang dan eksistensi itu sangat berbahaya. Makanya saya berusaha sejauh mungkin untuk terlibat dengan uang-uang yang bukan untuk kepentingan umat gitu. Karena saya takut di situ. Syubhatnya besar sekali. Boleh. Nanti masuk ke ini, Bang ajari aku DM dulu di Bunda Gembala ini. Nanti saya kasih grupnya. Langsung aja masuk ke grupnya nanti. Saya kasih link grupnya nanti. Terus masuk di grup itu. Di DM ke saya ya. Siap. Nanti saya DM nanti di sini. Jadi prinsipnya adalah Bunda tidak minta, tapi saya yang minta masuk. Masya Allah, terima kasih Bang ajari aku. Di sana wajah itu fisabilillah bi amwal. Subhanallah, ya Masya Allah. Pokoknya kita pantau bersama, kita kelola uangnya bersama. Dan nanti kelola uangnya itu akan ketahuan untuk apa saja. Tapi saya memang programnya itu adalah untuk mengcover kebutuhan para apologet, dan saya tidak termasuk di dalam penerimanya. Saya tidak boleh terima. Kalau saya sangat percaya kepada saudara-saudara para pejuang, para mujahid, para mubaligh, kami percaya. Insyaallah. Jadi kami tidak ada sedikit pun, adapun nanti memberikan kontribusi saya harus tanya kemana nggak perlu. Itu urusan saya dengan Allah, urusan Allah dengan para Subhanallah, ya Allah. Ya mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini program ini juga saya sedang bicarakan dengan lembaga-lembaga besar supaya dipantau sama mereka. Kenapa begitu? Karena saya juga tidak mau saya pengennya gini. Ada apologet seperti Bang Faruk, Yonatan Nandar, Jimen, itu mereka itu sebenarnya orang-orang yang sangat mencintai ilmu, maksudnya mereka mau belajar. Saya pengen lembaga-lembaga besar itu melihat mereka lalu mensupport pembelajaran mereka sehingga mereka tidak disulitkan secara finansial untuk belajar. Nah, jadi ketika mereka bertambah ilmunya, itu keuntungan buat agama kita, bukan untuk saya pribadi. Makanya program Mesia itu salah satu tempat penyalurannya. Jadi ada salah satu kemarin yang juga mau meletakkan saldonya untuk pembiayaan kuliah Goldian. Nah, Goldian ini salah satu apologet yang ingin mengambil kuliah untuk Islam. Nah, jadi karena saya rekomendasikan ada nggak yang mau membiayai kuliah semesternya, untuk uang semesternya, alhamdulillah beliau percayakan kepada Mesia, dan mudah-mudahan terrealisasi cepat sehingga nanti Mesia menjadi salah satu program yang seperti Basnas ya. Kalau Basnas itu kan untuk umat ya. Tapi kalau ini khusus untuk apologet aja. Seberapapun uang yang ada tuh khusus untuk apologet aja. Misalkannya kalau apologetnya memang harus kuliah, kita kuliahkan. Kalau terkumpul uangnya 1 miliar ya kita beli, misalkannya kita beli pesawat misalkannya untuk Bang Zuma atau helikopter misalkannya. Ya udah untuk para apologetnya kemana-mana pakai itu. Jadi uangnya itu memang betul-betul untuk apologet. Misalnya contohnya gini nih, terkumpul uangnya 5 miliar gitu. Ya udah kita beli gitu ya, pokoknya untuk apologet. Kalau Basnas itu kan beli ambulan misalnya untuk umat Islam. Kalau kita lebih spesifiknya kepada para apologet gitu. Saya lihat untuk ini dapat nggak Uni? Untuk biaya melahiran kayak aku ini dapat nggak? Kalau misalkannya istri Bang Loding misalkannya ya, dia melahirkan, insya Allah itu ada. Karena itu masih kalau sakit misalkannya itu nanti ada, dan itu pun masih kita rembukkan nanti. Misalkannya nanti ya misalkannya kamu masuk rumah sakit jiwa, misalnya kita biayai untuk biaya antar gitu loh, biaya antar aja. Nggak usah diantar, ambulan jemput sendiri kok, nggak bayar, gratis. Ya itu adalah artinya tuh pemberdayaan apologet. Yang kita cover itu kebutuhan para apologet. Atau misalkannya ada apologet yang sedang tersandung kasus gitu, mungkin kita nggak bayar semua, tapi ya kita ada sedikit, jadi kita nggak perlu lagi kumpul donasi karena kita sudah ada dari Mesia. Nanti kita bersama pengurus kira-kira berapa nih kita support nih, berapa juta, oh uang kita ada 1 miliar, berapa kita ini. Atau misalnya ya udah deh kita aja yang bayar pengacara karena kita uangnya banyak. Nah, seperti itu nanti ke depannya. Jadi nggak perlu lagi ketika ada apa-apa tuh kita nggak langsung minta donasi, tapi kita sudah punya uangnya, bank uang untuk para apologet, dan apologetnya di bawah manajemen Mesia. Dan manajemen Mesia ini tidak pilih-pilih
lembaganya harus ini. Enggak, semua yang kita pilih itu syaratnya dua. Kalau Mika ini kan nggak tepat, nggak bisa, karena dia nggak istiqomah dan hikmah. Soalnya dia penghujat, kita nggak bisa. Mukanya nggak jelas. Kita hanya membiayai orang-orang yang jelas aja. Orang-orang yang jelas nih enggak. Kecuali dia berani mengirimkan KTP-nya sama saya, baru saya tahu orangnya. Terus takutnya kita takutnya jangan-jangan dia oten ini, oten nyamar kan? Ada nggak yang pernah lihat mukanya si Tante Mika? Jujur sama aku, pernah nggak kalian lihat wajahnya? Kalau Bang Zuma walaupun pakai masker aku udah pernah lihat mukanya. Kalian pernah nggak lihat wajah Tante Mika? Nggak pernah. Oke, aku pencam sekarang ya. Kan? Pernah kan? Hanya Siap. hati-hati. Tadi gini, Bang Jimmy udah mau jadi kontributor sebenarnya. Nggak boleh sama Uni Rifa katanya. Kamu mau gabung nggak boleh katanya gitu. Nggak usah, Pak Jimmy ini kan non muslim, biarkan beliau lebih fokus kepada saudaranya non muslim. Kita bukan berarti kita mengharamkan uang non muslim, tidak, tapi saya tuh pengennya gini. Pak Jimmy itu bersedekah kepada kami itu tidak ada anjurannya dalam Islam. Tapi kalau Pak Jimmy, saya dulu baju saya itu yang dipakai itu dari Pak Jimmy itu. Pak Jimmy kan dapat kuis tuh menang, dia nggak mau pakai bajunya, dikasih ke saya baju itu. Benar nggak? Itu saya pakai, berarti itu saya pakai pemberian dari Pak Jemi, bukan saya mengharamkan, tidak. Tapi kita prioritaskan saja untuk umat Islam. Tapi kalau Pak Jemi memang mau ya nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman lebih baiklah kita nih umat Islam aja gitu, biar Pak Jemi tidak ada inilah nanti tidak ada diserang sama teman-teman Kristen nanti gitu loh. Masa Pak Nanti Jemi di DM ya. siap, saya DM nanti nomornya Bang. Saya follow ya. Ya follow ya Bang ya. Oke, akun ini. Nah, dan buat teman-teman juga ya, buat teman-teman juga semua bahwa program Mesia ini harapan kita adalah salah satu program yang menambahkan value apologet gitu loh. Jadi apologetnya yang tadinya biasa setelah di manajemenin sama Mesia menjadi bertambah. Ya. Saat ini kan ini saya lagi cari, saya lagi apa namanya tuh, lagi nego biaya kursus Nandar sama Pastor Loading, kursus bahasa Inggris. Saya lagi nego itu sama kursusnya. Saya minta harganya dimurahkan karena saya cari-cari guru nggak ada. Ini kalau untuk bahasa Arab saya lagi cari gurunya juga karena saya lihat Bang Dio juga sibuk sekali. Mungkin kita cari tempat kursus yang dapat TOEFL-nya nanti atau dapat ininya sertifikasinya. Jadi mereka itu setelah lulus dari Mesia setelah dibiayai Mesia, mereka tuh punya sertifikasi yang bisa mereka pakai untuk instansi buat cari kerja kah, buat berdebat kah gitu. Seperti itu teman-teman. Di Madura ada, nanti masalah biaya saya yang tanggung, nggak apa-apa kalau mau. Siap, Masya Allah. Ini gini nih Pak ajari aku ini ya, saya kalau memang bisa dibantu nih ya, saya lagi cari guru bahasa Arab yang bisa ngajarin kita online. Ya. Kalau online saya rasa nggak bisa karena di sini offline ya. Offline beliaunya. Ya. Itu terima itu pondok pesantren ya. Bersifat semacam ada Mahat. pondok pesantrennya juga ada. Tapi tidak terfokus kepada pondok pesantren ya. Tapi belajarnya spesifik bahasa Arab. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Karena tidak sulit banyak. Oh, tapi sulit kalau Nandar itu dia nggak bisa kemana-mana kan. Kalau kayak Bang Faruk sama Nandar kan mereka bekerja gitu. Mereka bisa Uni, itu belajar. bentar aku turun dulu ya. Katanya logika live dalam penjara itu, aku tengok dulu. Masa udah info. Bentar deh Pak Bang Jemi ya, Bang ajari aku ya. Aku tukang gibah soalnya. Iya, benar gibah. Nanti nyusul saya 10 menit Ya, lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, sing eling tante. Di saya itu ada membuka kursus bahasa Inggris. Tapi bukan ini ya. Tapi bukan sistemnya tuh offline ya. Saya berharapnya tuh kalau bisa tuh online Pak, karena kasihan kayak Bang Faruk, kayak Nandar, kayak Loading itu mereka kan berada di tempatnya, kayak Loading di Ternate, Bang Faruk di Medan. Nah kalau orang-orang yang udah seusia kami ini kan bagus lewat online tuh. Kalau memang bisa nanti bikin. Saya komunikasi ya, saya coba komunikasi dengan. Iya, coba. Beliau memang pengajar bahasa Inggris berarti ya. Ya, memang udah berjalan puluhan tahun. Nah kalau memang iya nanti bikinkan programnya atau silabusnya, nanti kita pakai StreamYard boleh, Zoom boleh gitu loh. Nanti saya sampaikan ini untuk kepentingan apologet Islam. Karena gini Pak,
TikTok ini kan mendunia ya. Kadang tuh ada room-room yang di dalamnya itu room-room yang internasional. Nandar ini kan ilmunya banyak. Nah, kalau Nandar udah bisa bahasa Inggris, otomatis dia bisa masuk bukan cuma di Indonesia aja, semakin luas gitu loh Pak. Lawan debatnya semakin luas. Iya. Gitu. Makanya saya pengen tuh kayak pas loading, Nandar, saya sendiri juga belajar bahasa Inggris. Itu kursus gitu. Nanti kalau sudah lancar bahasa Inggrisnya kan dia bisa masuk-masuk ke room-room manapun. Kayak roomnya orang luar itu sudah banyak sekarang ini yang gitu. Udah banyak gitu. Nanti saya Aku turun, sama yang punya yayasan ya. Baik Bang Jimmy. Unik, aku turun dulu ya, Bang Ajari turun ya. Makasih nih semua di atas. Ayo Bang. Siap. Saya juga mau pindah ke tempat Yonatan Nandar habis ini setelah dia sama Robert Dele. Nanti Ya, DM Bang ya, Ajari nanti saya DM. Ya, grup WA-nya ya. siap. Ya. Makasih banyak Pak Ajari ya. Mudah-mudahan berkah ya. Mudah-mudahan tidak ada fitnah di apa yang kita lakukan karena memang tujuannya untuk apologet kita tuh semakin value-nya semakin. Saya tidak mau apologet itu liar begitu gitu loh. Saya mau ilmunya bertambah dan mereka berkualitas semakin lama gitu. Karena supportnya dari teman-teman semua, insya Allah, amin. Ya, jika kabari ya Pak tentang bahasa Inggris tadi ya, kalau memang bisa kita zoom kalau lewat bisa streaming. online saya tak sampaikan ya, barangkali bisa. Subhanallah, subhanallah, amin. Kalau misalkan mau online ya silahkan. Kami kan kebetulan dekat dengan rumah saya dan itu masih Cuma kami. jauh. Ya, saya Jauh, ya, makasih. Nggak apa-apa. Siap Pak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bapak, terima kasih. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.